Kemudian ditanyai, loh kenapa kamu kok nolongin saya padahal saya itu orang Nasrani. Saya tidak membedakan apa, tidak membedakan agama. Tapi kita adalah satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Salsabil. Ahlan. Ahlan usahlan. Ahlan Fik. Suaranya bisa agak kencang lagi enggak? Sudah. Ya, itu. Apa kabar? Alhamdulillah bakhair. Sabil. Dengar-dengar ente ngarang novel sekarang ini ya. Alhamdulillah. Sudah berapa novel yang ente karang? Sekarang 3 novel sama 1 antologi puisi. 3 novel, 1 puisi. Ya. Oh. Apa aja itu judulnya? Yang pertama novel Cinta dalam Senandung Rindu. Cinta dalam Senandung Rindu. Terus? Kemudian Yelena Angelica. Itu orang Indonesia atau orang Barat? Orang Indonesia, tapi preman gitu, tentang preman. Preman. Kok judulnya Yelena Angelica ya? Judulnya nggak matching sama ceritanya ini. Judulnya Hello Kitty, Yelena Angelica, tapi isinya preman. Kalau judulnya Hercules itu mungkin pas ya, ceritanya tentang preman. Terus yang ketiga? Sekarang masih Yang puisi apa? Awamatra Sang Cakrawala. Awamatra Sang Cakrawala. Coba bisa diceritakan itu Awamatra Sang Cakrawala. Sinopsisnya, kisi-kisinya aja. Yang puisi itu. Isinya campur. Oh, campur. Jadi ada tentang cinta, ada tentang guru dan sebagainya. Itu dirangkum jadi satu. Apa dari folder yang banyak itu yang paling inti suka? Mungkin inti bisa ceritakan sedikit dari puisi tersebut. Kehidupan. Oke. Apa? Jadi ada sebagian dari puisi itu bertemakan tentang kehidupan. Oke. Mulai dari bagaimana cara menjalani hidup hingga menjadi orang yang sukses gitu. Oh gitu. Ya. Ini bukan sinopsis ini kayaknya. Ini Nggak ada sinopsisnya. Jadi langsung di situ ada komentar dari saya ambil dari penulis-penulis besar, dari teman-teman, terus ada dari Kusali DPR RI gitu. Oh, jadi gitu. bukan nggak ada sinopsisnya. Oh gitu. Terus yang terakhir ini nih, yang lagi gaungnya kemana-mana ini, yang ada pengalaman apa dalam menulis ini? Apa yang terakhir ini judulnya? Ada lagi sebenarnya. Oh, sekarang ada lagi. masih ongoing nulis. Oke, on proses ya. Apa judulnya? Kalau yang ini mau diterbitkan ini insya Allah judulnya Khidmah Santri. Khidmah Santri, jadi menceritakan tentang apa itu? Menceritakan tentang bagaimana ada 2 santri yang memang bapaknya ini menginginkan kedua anak tersebut untuk dibawa ke pesantren dengan tujuan mengharapkan apa yang diinginkan bapaknya tersebut. Jadi tidak menjadi seorang santri saja, tapi dia jadi tidak memiliki ilmu agama aja, tapi juga bagaimana cara dia untuk menyampaikan aspirasi dalam bertoleransi Bernegara terhadap agamanya sendiri. Kan terkadang ada perbedaan, mulai dari wanita bercadar, terus ada yang tidak berhijab dan sebagainya. Bagaimana caranya untuk tidak saling menghina satu sama lain. Oh seperti itu. Terus ada juga bagaimana bersifat kemanusiaan dalam perbedaan agama. Humanis. Iya. Seperti itu. Bisa diceritakan itu sedikit. Yang apa tadi judulnya? Khidmah Santri. Khidmah Santri. Jadi santri intinya kan santri yang agamis dan juga nasionalis ya. Iya. Oke. Jadi waktu itu
Ada dua tokoh, ada namanya Abizar sama Nasrin. Abizar sama Nasrin. Nah, yang Nasrin ini dia itu udah jadi ustazah di pondoknya. Oh, Nasrin itu perempuan. Iya. Jadi Nasrin ini ketika itu diutus sama bunyainya untuk ke pasar. Lah kemudian dia menemukan dua orang perempuan yang saling cekcok, menghina antara satu orang bercadar sama satu orang tidak berhijab. Tidak berhijab sama yang bercadar. Kemudian Nasrin itu menengahi antara kedua orang tersebut. Akhirnya gara-gara dengan kehadirannya Nasrin tersebut, akhirnya kedua orang tersebut akhirnya Berdamai. Terus Kemudian yang kedua Abizar. Abizar ini ketika itu dia ikut lomba pidato. Terus sebentar, cara apa untuk mendamaikan tersebut? dengan cara melalui perkataannya Nasrin. Apa perkataannya? Kita hidup ini di Indonesia yang saling menjaga toleransi satu sama lain. Bertoleransi bukan berarti kita memaksakan satu dengan yang lainnya untuk mengikuti ajaran. Oke. Jadi kita itu harus bertoleransi, yang dimaksud adalah berdamai satu dengan yang lainnya dalam satu Indonesia. Konteks tadi itu wanita yang bercadar sama yang tidak berhijab, yang memaksakan kehendak siapa? Waktu itu bercekcok gara-gara itu tabrakan gitu. Oke, terus? Terus akhirnya marah-marah. Ya. Yang kemudian yang tidak berhijab itu menghina-hina orang yang bercadar. Kemudian yang dibilang teroris dan sebagainya. Begitu juga orang yang bercadar itu juga nggak mau berkalah. Akhirnya balik menghina dengan yang memakai pakaian seperti itu, tidak menuruti Islam dan sebagainya. Kadang-kadang seperti ini loh. Ketika ada tendensi apa atau ada suatu permasalahan, nggak usah bawa atribut, nggak usah bawa latar belakang, karena itu semua yang menghancurkan itu sebenarnya itu titik temunya itu ya jangan bawa latar belakang. Akhirnya kan yang satu bawa latar belakangnya nggak berhijab, yang satu bawa latar belakangnya bercadar. Maksudnya yang tidak berhijab membawa latar belakang bercadar, yang bercadar membawa latar belakang yang berhijab. Padahal ketika itu permasalahannya ya sepele, senggolan aja sih. Iya. Tapi gara-gara satu sama lain saling membawa latar belakang, akhirnya ya jadi perpecahan, jadi rame. Iya. Contoh ya, misalkan ada orang Jawa sama orang Arab, Sunda. Ada orang Jawa sama orang Sunda. Terus dia bertengkar, cekcok lah sebagai tetangga. Terus yang satu bawa latar belakangnya, oh, orang Jawa nih seperti ini, oh kamu nih orang Sunda seperti ini. Akhirnya dengan satu sama lain saling membawa latar belakang, itu yang menimbulkan cekcok. Padahal kalau tidak membawa latar belakang selesai. Atau mungkin latar belakangnya yang satu ustadz, yang satu preman, tapi satu sama lain membawa latar belakang. Harusnya ustadz nggak seperti ini. Oh, kamu ini memang dasar preman, kamu nggak punya akhlak, kamu nggak punya ilmu, kamu jauh daripada agama. Kebawa, padahal mungkin permasalahannya utang, mungkin masalahnya hutang. Tapi gara-gara bawa latar belakang, akhirnya nggak selesai-selesai. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Perpecahan yang ada pada zaman sekarang gara-gara mereka membawa latar belakang di dalam permasalahannya, dan juga menguatkan atau membesarkan egonya satu sama lain. Karena namanya perpecahan atau perbedaan atau silang pendapat
itu sunatullah, itu pasti, dimanapun pasti ada. Tapi jangan sampai akhirnya terbawa sampai ke pengikutnya, sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sebenarnya benang merahnya itu di situ. Satu sama lain itu saling membawa latar belakang. Menuruti ego. Menuruti ego. Kalau masalah dicadar ya, orang mau bercadar, menurut saya bercadar ya bercadar, nggak ada masalah. Akan tetapi kalau memaksakan cadar pun ya itu tidak bisa. Atau begitu juga yang berhijab, yang tidak berhijab, memaksakan orang berhijab untuk tidak berhijab. Atau orang yang tidak berhijab dipaksa untuk berhijab. Yang ada bukan paksaan. Kita kasih tahu, dia menerima atau tidak itu terserah. Tapi kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Nggak menerima, ya sudah, jangan memaksakan. Ini juga yang terjadi perpecahan karena memaksakan. Pendapatnya harus diikuti. Karena dalam agama la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama ataupun di dalam menjalankan agamanya, kecuali fi dhimnina, kecuali dalam dairah atau ruang lingkup kita memaksakan kepada santri, kepada anak didik kita, kepada anak kita, itu nggak ada masalah. Tapi ketika kepada orang lain kita paksakan, maka yang ada apa? Perpecahan. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh seseorang yang akan masuk Islam, orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa meninggalkan zina atau tidak bisa meninggalkan mencuri, syurbul khamr, minum. Rasulullah minta satu, yang penting kamu jangan bohong. Ketika itu Rasulullah punya mauqif, punya pendapat, tidak memaksakan ajaran itu secara masif atau secara paksa ya. Cuma Rasulullah memberikan edukasi, Rasulullah mengajarkan. Tapi lambat laun orang tersebut dengan akhlaknya jatuh cinta kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Karena ya tadi itu, kalau paksa akhirnya jadinya ya perpecahan. Bukan maksudnya ini tidak berdakwah ya. Oh, nggak perlu dong berarti kalau seperti itu berdakwah. Ada kita itu kan wa ma alaina illal balagh. Kita tidaklah kecuali hanya menyampaikan. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kamu hanya mengingatkan dan bukan yang mengendalikan. Yang bisa mengendalikan hanya hak prerogatifnya Allah Ta'ala Jalla Jalaluh. Jadi ya memang obrolan ini sangat sensitif, tapi sebenarnya seyogyanya ya seperti itu. Di dalam hal apapun dicontohkan, diedukasi. Kemudian kejadian yang Abizar itu waktu lomba. Jadi selesai lomba itu kan dia mau ke parkiran gitu. Terus kemudian di depan parkiran itu ada satu ibu dan satu anak pengemis. Kemudian Abizar itu deketin, ditanyain, katanya belum makan beberapa hari. Terus akhirnya Abizar itu uang selama di pondoknya itu belum dikirimin, cuma tinggal 10.000 aja gitu. Akhirnya dibelikan makanan buat dia. Terus ngakunya pengemis itu dia orang Nasrani. Kemudian ditanyai, loh kenapa kamu kok nolongin saya padahal saya itu orang Nasrani? Saya tidak membedakan agama. Tapi kita adalah satu Indonesia, satu manusia. Humanis berarti itu Humanis. Ya. Itu juga seperti yang di dalam sirah nabawiyah
ketika itu Sayyidina Abu Bakar datang kepada Sayyidah Aisyah, anaknya sendiri, dan tanya Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, adakah sunnah Nabi, kebiasaan Nabi yang belum saya lakukan? Maka Sayyidah Aisyah berkata, Nabi itu kalau jam segini pagi beliau ke pasar dan membawa makanan. Di situ ada seorang pengemis buta, orang Yahudi. Itu Rasulullah pasti ngasih makan sama orang tersebut. Akhirnya dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar melihat di situ ada seorang pengemis buta Yahudi agamanya. Dan pengemis itu mencari-cari di mana temanku yang biasa datang memberikan makanan kepadaku. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar membawa makanan, dan bukan hanya membawa makanan. Sayyidina Abu Bakar membawa makanan selesai. Ternyata pengemis itu mengatakan apa? Biasanya teman yang biasa membawa makanan untukku dia nyuapi apa ya, disuapi gitu. Akhirnya Abu Bakar ikut nyuapi. Katanya pengemis buta tadi, enggak, kamu bukan teman yang biasa menyuapiku, karena dia sangat lembut sekali ketika menyuapiku. Dan orang buta ini, Yahudi buta ini, wiritannya ya selalu gembar-gembor di pasar itu mengolok-olok, mengejek-ngejek Nabi Muhammad. Apa Muhammad ini seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, mengolok-olok. Abu Bakar begitu datang aja kaget. Apa benar orang Yahudi ini, orang buta ini yang Nabi kasih makan setiap pagi? Orang ini jelas-jelas terang-terangan ngolok-ngolok Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar terus terang kepada seorang pengemis ini, seorang buta ini. Sesungguhnya orang yang kau olok-olok setiap hari adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan engkau makan setiap hari. Fabaka, nangis dan masuk Islam. Wahakadza akhlak nabawiyah. Akhlak Nabi kita itu memang seperti itu. Humanisnya Nabi Muhammad jangan ditanya. Bagaimana Nabi menghormati seorang Yahudi yang meninggal. Nabi ikut berdiri ketika jenazahnya lewat. Secara hidup bermasyarakat, Nabi sangat menjunjung tinggi humanisme. Sebenarnya ya orangnya aja, ya oknumnya aja yang salah kalau sampai dia merasa membawa ilmunya Nabi Muhammad, belajar ilmunya Nabi Muhammad, atau mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, tapi tidak tahu mauqif prinsip-prinsip Nabi Muhammad ketika bermasyarakat seperti ini, gitu kan? Ya. Terus kemudian kiainya juga, kiai yang punya pondok juga pun mengajari kepada muridnya juga. Jadi kiainya juga itu punya teman Nasrani juga, jadi sering diundang di pondoknya gitu. Tapi ketika acara keagamaan gitu tidak disuruh ke pondoknya, tapi ketika acara makan-makan baru diundang, seperti itu. Jadi tidak mencampur adukkan agama satu dengan agama yang lainnya, agar tidak menggoyahkan keyakinan agama. Iya. Kalau berteman, bermuamalah, kita berteman bermuamalah dengan siapapun, tapi asal jangan mencampur adukkan agama. Karena sekarang yaitu salah mendalihkan toleransi dengan cara mencampur adukkan ritual keagamaan. Di gereja kadang-kadang Sholawatan.
atau di masjid pakai lagu-lagu gereja. Ini mencampur adukan agama, tapi ngomongnya toleransi, tapi sesungguhnya itu mencampur adukan agama. Nabi Muhammad SAW beliau berteman dengan siapapun, dan Nabi itu pernah punya hutang sama orang Yahudi. Nabi hutang kepada orang Yahudi. Kita kalau berhutang kepada orang, berarti orang itu dekat nggak sama kita. Nabi berhutang kepada orang tersebut. Artinya kalau di dalam hubungan bermasyarakat, bertetangga, berteman is okay. Jangan menganggap hal itu najis, hal itu apa, asal sebatas itu. Tapi ya cuma sekedar ya. Kalau yang tidak boleh kan kumpul terus menerus. Kalau sekedar kita berbuat baik, akdusilah, ya ngobrol sesekali 1 jam, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kumpul kemana-mana ini, lah ini, kalau kita nggak kuat sebagai magnet, maka kita yang akan tertarik. Yang tidak dibolehin kan kumpulnya itu, mukolit ya apa? Yus kumpul lah, sekolah bareng, di luar sekolah bareng, nanti main ke rumahnya bareng, nanti main ke ininya bareng, mukolit lah. Ini kalau yang sebagai Islam ini nggak ada magnet yang kuat, maka dia takutnya yang ketarik. Itu yang memang hadar, ditahdir, di apa namanya, diwanti-wanti ya, di warning, yang seperti itu. Tapi kalau menjaga hubungan, sebatas menjaga hubungan, ya itu juga is okay. Dalam ajaran kita itu juga nggak ada permasalahan. Tapi mungkin seperti ini ya, mungkin penyampaiannya guru ya, atau penyampaiannya ustadznya disalah artikan sama muridnya, atau juga mungkin gurunya itu yang menganggap hal itu jangan, tidak boleh sama non muslim, jangan kita bermuamalah apapun, muamalah duniawi is oke, nggak ada masalah. Menjaga hubungan bertetangga is oke. Tapi yang tidak diperbolehkan, yang ditahdir, diwarning ya memang tadi mukolit, kumpul bareng, itu yang tidak boleh. Terus dan saya letakkan ceritanya itu paling menarik di akhir. Jadi tentang hari santri waktu itu. Jadi kan acaranya kan banyak, ada kayak sholawatan, terus acara keagamaan lah, sama ditambah lagi acara pentas kebudayaan gitu. Jadi di situ Abizar sama Nasrin itu memang sama ayahnya dulu itu disuruh menyampaikan pesan wasiatnya sebelum meninggal. Ya tentang toleransi itu. Akhirnya pada acara pentas seni itu, budaya seperti nari-nari dan sebagainya itu menyampaikan itu, dan ketika menyampaikan pesan wasiat itu didatangkan secara tiba-tiba orang yang ditemu tadi, seperti orang yang Nasrani itu, orang yang percaya dan orang yang tidak berhijab itu. Siapa yang menemukan? Sahabatnya Nasrin. Oke. Itu diajak bersama-sama di atas panggung itu, kemudian nyanyi Padamu Negeri, Indonesia Raya gitu. Padamu Negeri. Padamu Negeri. Akhirnya langsung itu jadi satu, maksudnya saling nasionalis ya. Juga memang kadang banyak daripada kita faket atau kehilangan yang namanya nasionalis. Kalau kita lihat daripada film-film, mungkin film-film luar, film barat kayak India, kayak film Arab, kayak mereka itu menyisipkan nilai-nilai nasionalisme sangat kuat sekali.
ini memang kita jarang ya menyisipkan di dalam mungkin di dalam film atau di dalam pengajaran atau di dalam pondok pesantren, di dalam pengajian. Saya rasa ini juga perlu ya untuk menyisipkan jiwa nasionalisme kita. Kemarin kita juga kedatangan Habib Husin Pak Agil Tuban. Beliau juga menceritakan banyaklah tentang nasionalisme. Memang daripada habaib kita banyak sekali yang menjunjung tinggi nasionalisme. Beliau ketika masa kemerdekaan atau ketika mau detik-detik hari proklamator, mereka satu sama lain ini saling menyiapkan, saling menguatkan. Bahkan Presiden Soekarno pun beberapa kali datang kepada habaib untuk minta isyarah. Dan banyak sekali ya, seperti lagu apa namanya, apa kemarin 17 Agustus ya. Lambang Garuda itu Habib Al-Ghotri ya. Terus yang mengarang siapa? 17 Agustus itu Habib Umar Mutahar. 17 Agustus Habib Umar Mutahar. Terus bendera merah putih ketika itu Habib Ali Kwitang yang suruh mengibarkan kemana-mana. Kita tidak lepas di dalam pengajaran nasionalisme kepada umat, karena nasionalisme saya rasa sangat penting ya. Mungkin Habib Rizik pun juga sangat-sangat menanam jiwa nasionalisme kepada umat-umat yang lain. Dan saya juga melihat hal itu ada pada beliau Habib Rizik, tapi mungkin caranya juga berbeda. Bukan seperti ada ya sekelompok orang, sebagian orang yang tidak menanamkan jiwa nasionalisme, tapi malah merongrong dan tidak mempercayai negaranya, tidak mempercayai bangsanya. Ini sangat bahaya sekali ya. Dan ini bisa terjadi pada siapapun, atau bisa menjual negaranya, bangsanya bisa dijual. Karena ya tadi tidak dipupuk jiwa nasionalisme. Kalau tentara mah ya semua ya, bangun tidur itu sudah NKRI harga mati. Dari mulai awal pendidikan tuh mungkin darahnya tentara itu kalau disobek tulisannya NKRI mungkin saking nasionalismenya sudah mendarah daging. Tapi Anda rasa edukasi nasionalisme ini sangat perlu, apalagi di zaman sekarang. Karena banyak negara-negara sekarang ini yang diporak-porandakan ya, hilang jiwa nasionalisme. Apalagi peran santri ya dalam ya, peran santri juga di dalam bangsa dan negara kita Indonesia. Bahkan awal pendidikan di Indonesia ini pesantren ya. Dan Jenderal Sudirman juga seorang santri, tentara seorang santri ya, yang mewarnai negara ini banyak lah para santri. Jadi kalau ada santri tidak nasionalis, maka dia mungkin tidak mengetahui sejarah yang ada. Terus itu pada akhirnya bisa diambil hikmah dan pesan juga, bahwasanya santri itu tidak hanya bisa mengaji saja, tapi juga bisa bagaimana ber-NKRI, bagaimana bernasionalisme, bagaimana berbudaya, bagaimana. Jadi semuanya dimiliki oleh santri. Santri harus bisa semuanya menurut saya. Budaya. Ngomong masalah budaya, mereka para kiai kita, para ulama-ulama kita, mereka juga sangat menghormati budaya penduduk setempat. Bahkan ketika mereka berdakwah tidak merubah budaya
tidak merubah budaya yang memang tidak bertabrakan dengan syariat, atau dengan cara mewarnai budaya tersebut dengan warna syariat, bukan malah menabrak budaya. Karena budaya ini jadi kebiasaan. Kalau ada masalul Arab, peribahasa bahasa Arab itu al-adah muhakkamah, kebiasaan itu menjadi hukum dan sudah mendarah daging dan sangat sulit untuk melepas tersebut. Dan Anda pikir Islam masuk ke Indonesia juga bisa bertahan dan sampai sekarang karena memang tidak menabrak budaya ya. Tapi kalau budaya setempat itu tidak dipakai sama sekali, akhirnya ya Islam tidak tersebar di Indonesia. Mungkin tidak tersebar dan mungkin akan sangat sulit ya, menyebarnya mungkin akan sangat sulit. Karena mengikuti pola kehidupan warga di negara tersebut. Tapi yang menjunjung tinggi budaya, karena ini sudah menjadi negara yang mayoritas Islam dan dianya juga beragama Islam, tetap budaya-budaya yang berbau mungkin syirik, berbau dengan syariat, berbau syirik atau bertabrakan dengan syariat, kalau dia merasa agamanya Islam, yaitu juga harus diwarnai, dirubah atau dihilangkan. Tapi kalau tidak bisa, paling enggak diwarnai. Jangan terus dengan memegang tinggi budaya, menjunjung tinggi budaya, tapi tidak atau meninggalkan syariat. Nah, ini juga berbahaya. Ini banyak seperti ini. Tarik-tariannya itu seperti itu. Jadi harus diseimbangi. Betul. Tarik-tariannya seperti itu. Yang satu mempertahankan budaya terus tidak mau syariat, yang satu mempertahankan syariat tapi tidak mau budaya. Kita sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita, syariat tetap berjalan dengan budaya yang diwarnai dengan budaya setempat yang diwarnai dengan syariat. Wahakadha, seperti itu sebenarnya akan aman. Mungkin seperti ini ya. Muhibbin, para pecinta kiai atau pecinta ulama, pecinta habaib yang ada di Jawa berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Iya kan? Iya. Berbeda juga dengan cara berbeda juga dengan yang ada di Arab sana. Kalau di Jawa budayanya ya gini ya, apa namanya? Nun sewu. Nunduk gitu lah, nun sewu. Mungkin kalau ditarik lagi ke Kalimantan nggak ada itu yang apa? Nun sewu, nunduk. Nunduk gitu kan nggak ada. Itu kan adat, tapi dalam bingkai takdim akhlak, penghormatan kepada seorang guru. Di Arab lagi nggak ada nun sewu, nggak ada nunduk seperti itu, nggak ada. Tapi ya ketika kita di sana ya bisa menyesuaikan, ketika kita di Indonesia kita juga bisa menyesuaikan. Soalnya nanti akhirnya gini Bil, ceritanya ini nanti seperti ini. Belajar di Arab, budayanya bukan seperti itu. Tapi ketika nyampe di Indonesia, budayanya bukan seperti Indonesia ya, seperti itu. Ketika nyampe Indonesia, ya yang tadi itu, yang nggak biasa nunduk, itu dibawa di depan kiainya yang dulu mungkin dia nunduk di depan kiainya. Ini kan akhirnya nanti seorang kiai ini atau seorang guru ini akan menyebutkan, pantes saya belajar ini Arab, gak ono akhlake. Akhirnya mengolok-ngolok budaya yang sana, padahal nggak ada masalah, is okay semua kok. Cuma tidak menyesuaikan. Tidak menyesuaikan. Ada lagi teman-teman saya yang orang-orang mungkin Afrika, Islam di Afrika, itu berbeda juga. Culture-nya beda juga. Budayanya sangat beda dengan yang ada di Indonesia. Seperti apa?
atau yang ada di India budayanya. Tapi kalau India mungkin agak mirip ya cara takdimnya itu, tapi India mungkin lebih ekstrim lagi. Nah itu cara menghormati budayanya kan berbeda-beda. Contoh lagi, orang Batak dengan orang Jawa. Orang Batak kalau ngomong dia punya suara keras-keras semua. Iya kan? Ya itu biasa, tapi kalau dibawa budaya itu ke Jawa, ya kayak dia nggak punya adab. Budaya Jawa yang mungkin lemah lembut, nyuwun sewu, ngapunten, sebelum ngomong itu kan orang Jawa biasanya ngapunten. Ketemu orang Batak di sana. Kamu ngomong apa? Kamu kalau ngomong yang tegas kan nanti dipikir apa jar ini. Iya kan? Nah, itu yang sebenarnya bisa dikombinkan kalau orang punya pengetahuan, punya objektif di dalam pandangan. Ini yang sekarang memang kurang dimiliki orang-orang. Mungkin terakhir ada pesan Sabil buat kawan-kawan. Pesan ada 3 menurut saya. Ya. Bermimpi, beraspirasi, dan merealisasi. Bermimpi tidak harus bermimpi rendah, tapi bermimpilah setinggi langit. Mungkin lebih tinggi daripada langit. Maksudnya ini majas, bukan kita terbang ke atas langit gitu. Kemudian halusinasi juga butuh. Berhalusinasi. Halu dong. Terkadang memang dengan halusinasi itu bisa tercapai sebuah keinginan. Kemudian yang kedua, beraspirasi. Beraspirasi ini adalah tekad yang kuat, usaha yang kuat untuk menggapai sebuah mimpi tersebut. Dan yang terakhir adalah merealisasikan atau menyatakan usaha tersebut hingga menjadi seorang yang sukses. Oke, terima kasih Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.